para pemirsa yang senantiasa berbahagia insyaallah, sedikit saya ingin memberikan penjelasan terkait pernah ada statement, pernyataan atau pernah dikatakan bahwasanya sholat, puasa, zakat tidak menjadi penentu seseorang akan masuk surga, tidak menjadi penentu seseorang akan selamat kelak di yaumil qiyamah. Namun hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala lah, belas kasihan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan hamba kelak di yaumil qiyamah. Di sini saya tidak menyalahkan pernyataan atau yang dikatakan di awal tadi. Namun di sini saya ingin sedikit menjabarkan agar mungkin teman-teman yang masih awam tidak mudah menelan mentah-mentah, tidak mudah salah paham, sehingga mungkin yang awam akan tidak melakukan salat, tidak melakukan zakat, akan puasa, karena hal tersebut tidak menjadi penentu dia akan masuk surga atau selamat di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita pahami secara logika bahwasanya memang benar rahmat Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadi penentu seorang hamba masuk surga, yang akan menjadi penentu seorang hamba selamat kelak di yaumil qiyamah. Namun di sini pasti ada sebab musabab secara syar'i sehingga dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, bisa masuk surga dan selamat. Bagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di situ ada perintah bahwasanya wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian itu taat, hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan para pemimpin kalian dan seterusnya. Sebutkan bahwasanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Bahwasanya di sini ada unsur sebab musabab sehingga seseorang itu bisa menjadi orang yang muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung karena mereka itu berbuat baik, menyuruh dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya munkar. Artinya di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak semata-mata datang pada diri manusia, pada diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada sebab musababnya. Sebab musababnya adalah salah satunya adalah seorang hamba yang patuh, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seorang, tidak merubah nasib satu kaum manakala dia tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya di sini harus ada proses upaya sehingga ada unsur imba baliknya. Artinya kalau di awal tadi sampaikan bahwa salat, zakat dan puasa, tapi kalau kita pahami secara logika, secara syar'i, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan pancingan, memerlukan tindakan yang mengakibatkan dia itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini teman-teman yang mungkin pernah mendapatkan atau mendengarkan hal-hal yang semacam ini, bahwasanya salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lain tidak menjadi penentu dia masuk surga, dia selamat kelak di yaumil qiyamah. Marilah kita memahami lebih dalam secara syar'i, secara logika, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah, sehingga kita tetap dalam sehingga kita tetap menjalankan sebagaimana prosedur-prosedur yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa diterima teman-teman dengan baik. Artinya semua itu harus kita pahami
memahami secara syar'i. Dan semata-mata kita memahaminya secara letterlek, secara mentah-mentah, seakan-akan itu semi tasawuf, padahal itu memerlukan penjabaran yang lebih detail, yang lebih jelas lagi secara syariat, sehingga tidak menjadikan kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya meninggalkan syariat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.